Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu agung, yang telah mendidik sahabat-sahabatnya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang siap pakai, yang sangat agung pula sifat-sifatnya. Pada malam hari ini insyaallah akan kita riwayatkan salah seorang sahabat Rasulullah yang cukup inspiratif, yaitu seorang yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman. Kita sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua jenis atau ada dua kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kelompok yang datang ke kota Madinah yang pada umumnya berasal dari kota Mekah, ada juga dari kota-kota lain. Mereka dikenal sebagai kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah. Kemudian kelompok yang kedua adalah penduduk kota Madinah yang memberikan pertolongan, bantuan kepada saudara-saudaranya yang datang hijrah ke kota Madinah, yang kemudian dikenal dengan golongan Ansar. Pada suatu waktu ada sahabat Rasulullah yang kita mau ceritakan ini, yang bernama Huzaifah Al-Yaman, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini golongan mana? Apakah saya muhajirin atau ansar?" Maka Rasulullah mengatakan, "Terserah kamu. Kamu bisa disebut muhajirin, bisa pula disebut sebagai ansar." Kenapa demikian? Karena rupanya ayahnya yang dikenal sebagai Al-Yaman, mungkin tidak begitu dikenal nama aslinya, tetapi asalnya dari Yaman, atau kakek-kakeknya dulu juga berasal dari Yaman, menetap di kota Mekah. Namun dia mempunyai persoalan darah. Dia telah melakukan tindakan kriminal, pembunuhan mungkin, sehingga dia harus meninggalkan kota Mekah untuk menghindari hukum qisas. Jadi rupanya sebelum Islam pun sudah ada hukum ini diberlakukan oleh orang-orang Arab. Memang Islam datang bukan untuk menghapus ketentuan-ketentuan di negeri Arab, tetapi melengkapi atau menyempurnakan. Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Maka dia lari pindah ke Madinah. Nah, di sanalah dia menetap, membangun persaudaraan dengan orang-orang Madinah. Jadi aslinya orang Mekah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, engkau bisa disebut sebagai muhajirin karena asalmu dari Mekah. Tapi karena engkau lahir di Madinah, maka engkau pun layak disebut sebagai ansar. Jadi terserah. Dan kedua golongan ini memang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bahwa pendahulu-pendahulu kita dari kalangan al-muhajirin, orang-orang muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti sesudahnya, radhiyallahu anhum, Allah reda, Allah senang kepada mereka, waradu'an, dan mereka juga senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kedudukan muhajirin dan ansar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhajirin dan ansar sesungguhnya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kita juga bisa memperoleh kedudukan sebagai muhajirin dan kedudukan sebagai ansar dengan cara mengikuti apa yang menjadi
keutamaan-keutamaan mereka, apa yang menjadi sifat-sifat utama orang-orang Muhajirin dan Ansar itu. Al-Muhajirin adalah mereka yang tidak lagi meninggalkan tempat menuju ke tempat yang lain, sebagaimana salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Muhajirin yang sesungguhnya adalah hijrah dari mana Allah, berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikir-pikir masih ada sesuatu larangan Allah yang masih kita perbuat, maka kita saat ini berniat untuk hijrah meninggalkan yang demikian itu. Tetapi kalau terasa sudah tidak ada lagi, maka yang kita hijrah adalah sesuatu yang masih kurang baik menuju kepada yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Yang penting kita melakukan hijrah, meninggalkan yang kurang menuju kepada yang lebih. Demikian pula menjadi Ansar. Ansar ini yang utama adalah menolong. Arti aslinya adalah menolong. Oleh karena itu kita bisa menjadi Ansar dengan melakukan pertolongan-pertolongan kepada saudara-saudara kita, maupun pertolongan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa kita lakukan, memberi tempat, memberi pekerjaan, memberi bantuan-bantuan yang diperlukan oleh saudara-saudara kita. Itu adalah bagian daripada Ansar. Ada satu sifat istimewa orang Ansar yang disebutkan dalam Al-Hasyr, itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahwa orang Ansar itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini sudah sering kita ceritakan mengenai asbabun nuzul dari ayat ini. Baik, jadi Huzaifah bin Al-Yaman ini adalah aslinya lahir di Madinah, sehingga mungkin bisa lebih tepat disebut sebagai orang Muhajirin. Beliau dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Rasulullah tidak sempat mengikuti perang Badar. Kenapa? Karena waktu terjadinya perang Badar dia berada di luar kota bersama dengan ayahnya dan ditangkap oleh orang-orang kafir. Tapi ketika itu dia tidak diapa-apai, hanya diberikan semacam janji, disuruh berjanji bahwa dia selama hidupnya tidak akan pernah menentang atau melakukan perlawanan kepada orang-orang Mekah, dan dia sanggupi itu. Lalu dilepas. Namun setelah beberapa hari kemudian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sampaikan itu, ya Rasulullah, saya telah berjanji dengan orang kafir yang seperti begini. Tetapi Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa kau langgar itu. Kau minta ampun saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin juga setelah diberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Al-Qur'an, apabila kita mempunyai janji, mempunyai suatu keteguhan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, namun kemudian kita tidak dapat melakukannya, maka kita dikenai yang namanya kafar sumpah. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu dengan sumpah atau janji yang kuat terhadap sesuatu yang kamu lakukan secara tidak sengaja, secara main-main. Jadi boleh termasuk seperti itu tadi, karena dia berada dalam ancaman maka dia melakukan janji. Memang dalam hukum-hukum di dunia ini yang dibuat orang juga demikian. Kalau ada perjanjian di bawah tekanan, itu tidak terlalu kuat hukumnya. Apa kata Allah terhadap yang demikian itu?
maka kafaratnya it'amu asyarati masakin. Itu kafaratnya kalau kita bersumpah melakukan sesuatu janji. Misalnya saya berjanji tidak mau mak merokok, mau mak berhenti merokok, tidak mau mak kawin lagi, ya, tetapi ternyata kemudian dilanggar, itu ada kafaratnya, kafarat sumpah. Apa kafaratnya itu? It'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Jadi memberi makan dengan makanan yang biasa kita makan. Min awsati ma tut'imun ahlikum. Jadi kalau biasa kita satu kali makan nilainya 50.000, ya 50.000 kali 10 orang 500.000 sebagai kafarat sumpah. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian. Nah, hadirnya berbahagia demikianlah. Sehingga pada perang berikutnya, pada perang Uhud, dia sudah ikut. Namun pada perang Uhud ini Huzaifah al-Yaman ini mengalami sesuatu yang mengalami kesedihan. Kenapa dia sedih? Karena orang tuanya, yaitu Al-Yaman, terbunuh dalam pertempuran Uhud ini, dan kematiannya tidak seperti yang diinginkannya. Dia ingin mati syahid, yaitu dibunuh oleh musuh. Tetapi ternyata dia dibunuh oleh sesamanya muslim. Jadi ketika itu dia berperang, dan mungkin modelnya mirip dengan model orang-orang kafir, sehingga dia dikejar oleh orang-orang muslim, orang-orang Madinah dikejar. Betapapun Huzaifah berteriak, "Weh, bapakku, bapakku!" tapi tidak kedengaran oleh orang yang mengejarnya ini, dan terus saja mengejarnya sampai kemudian menancapkan pedangnya, dan gugurlah Al-Yaman di tangan orang muslim sendiri. Betapa sedihnya melihat yang seperti itu. Tidak kurang Rasulullah SAW sendiri datang kepadanya dan menawarkan diat, itu pembayaran denda. Rasulullah sendiri yang mau membayarkan dendanya itu. Itu kalau dalam hukum Islam, kalau membunuh dan keluarga korban mau memaafkan dengan membayar diat, ada namanya diat, itu ketentuan pembayaran denda. Tetapi Al-Yaman, Huzaifah mengikhlaskan. Tidak apa-apa, karena memang ayah saya katanya menginginkan untuk mati syahid. Ya, dia sudah mati sekalipun di tangan orang-orang Islam. Tetapi Rasulullah pun mengatakan bahwa yang demikian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mati syahid. Kemudian pada perang Khandaq. Nah, pada perang Khandaq ada lagi satu tugas yang istimewa diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa perang Khandaq itu sesungguhnya tidak terjadi, karena waktu itu atas usul dari salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dibangun parit raksasa yang menghalangi orang-orang kafir masuk ke kota Madinah, sehingga saling intip-intip saja sampai malam terjadi. Pada malam harinya dengan gelap gulita datang pula angin kencang. Rasulullah ingin mengetahui bagaimana gerangan keadaan orang di sebelah, orang-orang kafir. Maka dia menunjuk Huzaifah, "Huzaifah, coba kau menyusup ke wilayah pelawan kita, musuh kita. Kau cari, dengar informasi mengenai mereka." Maka bukan main, ini tugas yang sangat krusial, sangat bahaya, masuk ke jantung musuh. Tetapi apa boleh buat?
Ini perintah, ini ketaatan. Jadi kita harus mengikuti ini, mencamkan baik-baik bagaimana para sahabat Rasulullah ketika mendapatkan perintah mereka sami'na wa ata'na. Kita juga pernah menceritakan di sini bagaimana seorang sahabat yang diutus untuk membawa surat ke negeri seberang, ke Persia yang berjarak kurang lebih 2000 km sendirian. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah, maka dijalankan. Maka demikian pula ini Huzaifah. Tetapi walaupun sebelumnya dia sangat gentar, tetapi sesudah didoakan oleh Rasulullah hilang rasa gentarnya. Dia ke seberang dalam keadaan gelap gulita dan mendatangi kerumunan orang-orang kafir. Ketika itu pimpinan orang kafir yaitu Abu Sufyan berkata kepada teman-temannya, hati-hati, adanya penyusup. Jadi kalian ini harus mengetahui siapa di kiri kanan anda. Maka begitu mendengarkan informasi seperti ini, maka Huzaifah secara cerdas langsung memegang tangan salah seorang di antara. Siapa kau? Padahal dia sendiri yang penyusup. Ya, sehingga diketahui oleh sebelahnya ini bahwa ini rupanya teman kita di sebelah ini. Dia bilang, saya Yanu bin Anu. Demikian pula yang lain memastikan diri siapa di sebelahnya. Dan setelah itu dia mendengarkanlah informasi dari Abu Sufyan bahwa rupanya kita tidak bisa terlalu lama bertahan di sini. Kita bisa kehabisan bekal. Ini juga kedinginan yang luar biasa. Cuaca tidak memungkinkan, tidak mendukung kita. Bagaimana kalau kita mundur saja? Jadi setelah mendengarkan informasi itu, maka kembalilah dia kepada Rasulullah menginformasikan bahwa orang-orang musuh ini malam ini mau meninggalkan tempat. Demikianlah yang berbahagia keberanian yang dilakukan oleh Huzaifah al-Yaman dalam perang Khandaq. Lalu kemudian Huzaifah ini salah seorang yang mendapatkan pendidikan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilmu-ilmu yang sifatnya hakiki atau biasa kita mungkin sebut sebagai pengetahuan filsafat yang mendalam, yang tidak hanya berkisar pada sesuatu yang apa adanya, tetapi dibalik daripada itu apa. Ini yang banyak diberikan oleh Rasulullah kepada Huzaifah, termasuk juga kepada yang lain seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Seperti telah disampaikan oleh guru kita Profesor Jamuddin ketika menceritakan itu. Misalnya ketika Sayyidina Ali berbeda pendapatnya dengan orang tentang hari mulia. Hari mulia apa? Bulan mulia apa? Tempat yang mulia yang mana? Kalau pada umumnya orang mengatakan bahwa hari mulia adalah hari Jumat, bulan mulia adalah bulan Ramadan, dan tempat mulia adalah seperti Ka'bah, Multazam, Makkah, Madinah. Berbeda apa yang dipahami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa hari yang mulia adalah hari di mana kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian pula bulan yang mulia. Apalah arti kemuliaan bulan Ramadan kalau malam harinya digunakan hanya untuk makdoming, begadang tanpa guna. Demikian pula tempat-tempat yang mulia. Di mana saja tempat yang mulia kita bisa bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat yang mulia menurut pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Huzaifah al-Yaman ini. Sehingga apa yang terjadi ketika suatu waktu bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah. Dia bertemu dengan Huzaifah. Lalu Umar bertanya kepadanya, sebagaimana dalam riwayat dikisahkan,
an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu laqiya Huzaifah. Umar bin Khattab Amirul Mukminin bertemu dengan Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Faqala lahu, lalu Umar berkata kepadanya, kaifa asbahta ya Huzaifah? Kaifa asbahta ya Huzaifah? Bagaimana keadaanmu pagi ini hai Huzaifah? Asbaha itu bisa diartikan pagi, bisa juga diartikan menjadi. Dan rupanya Huzaifah kemudian menjawab dengan pengertian yang kedua, yaitu menjadi. Apa jawabannya? Faqala Huzaifah, asbahtu ahabbul fitnah. Aku sekarang menjadi orang yang menyukai fitnah. Wa akrahul haqqa, dan aku membenci kebenaran. Wa usalli bi ghairi wudu'in, dan aku salat tanpa berwudu. Kemudian waliyam minal ardi ma laysa lahu ma laysa lillahi fis sama. Waliyam minal ardi ma laysa lillahi fis sama. Aku memiliki sesuatu di bumi yang tidak dimiliki Allah di langit. Keempat pernyataan Huzaifah ini membuat pusing Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Waduh, bagaimana mungkin seorang seperti Huzaifah ini menyukai fitnah? Padahal kita ketahui fitnah itu sesuatu yang sangat tidak baik. Meskipun fitnah dalam pengertian Al-Quran berbeda dengan fitnah yang kita pahami. Yang kita pahami atau yang kita gunakan sehari-hari dalam hidup kita, fitnah itu adalah menuduh-nuduh orang. Tetapi fitnah dalam bahasa Al-Quran adalah cobaan. Jadi meskipun demikian ini seperti susah dipahami. Kenapa ada orang yang menyukai cobaan? Kemudian aku membenci kebenaran, katanya. Wa akrahul haqqa, aku membenci kebenaran. Apa dia? Aku membenci kebenaran. Bagaimana mungkin seorang Huzaifah membenci kebenaran? Dan yang ketiga, katanya wa usalli bi ghairil wudu, aku salat tidak berwudu. Weh, kenapa ada orang salat berwudu? Apa diterima oleh Allah? Dan yang terakhir tadi katanya dia memiliki apa yang tidak dimiliki Allah. Weh, pernyataan yang terlewat-lewat. Ya, dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba muncul Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan melihat wajah Sayyidina Umar yang murung, wajah kaci, lalu bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa Ki? Kenapa begitu kaci wajahnya? Dia bilang, ini Huzaifah, kutanya baik-baik, dia jawab saja dengan pernyataan yang membingungkan. Dia bilang, apakah dia bilang? Katanya itu yang pertama dia bilang, aku sekarang menyukai fitnah. Sayyidina Ali bilang, cocok mitawan. Kenapa nak cocok? Yang dimaksud fitnah oleh Huzaifah itu adalah apa yang disebut dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Nah, harta dan anak-anak menurut Allah Subhanahu wa taala adalah fitnah. Dan harta dan anak-anak hampir kita semua menyukainya. Demikian pula Huzaifah sebagai manusia biasa senang kepada harta dan senang kepada anak-anak. Tetapi kata Allah, hati-hati. Harta itu adalah fitnah, harta itu adalah cobaan. Cobaan pertama adalah bagaimana kamu mendapatkannya. Banyak orang karena gila harta, sangat rakus terhadap harta,
apapun caranya, halal halulu dilego semua untuk mendapatkannya. Kemudian kemana dibawa harta itu setelah mendapatkannya? Banyak orang kemudian membawanya kepada jalan yang benar, membangun masjid, bersedekah. Tetapi tidak jarang juga orang malah membawanya kepada jalan yang salah. Karena banyak duit, dipakailah poya-poya, bahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Paling tidak mungkin, ya kalau banyak harta, ya seperti biasanya orang Bugis, banyak uang ganti istri atau tambah istri. Nah, tambah istri ini bencana juga. Itu kalau tambah istri, ribut dengan anak-anak, ribut dengan istri, ribut dengan ipar-ipar, ribut dengan mertua, pokoknya bencana saja. Maka cobaan juga itu. Kalau tidak banyak harta, takkan tidak berpikir juga begitu. Kalau banyak hartanya orang, pasti. Nah, juga dengan adanya harta, maka kita mempunyai ketentuan-ketentuan terhadap harta itu. Ada zakat yang harus kita keluarkan, dan ada sedekah yang harus kita berikan kepada orang yang punya hak. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi pada harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya yang diberikan harta itu, ada haknya orang lain. Siapa itu? As-sa'il, orang-orang yang minta-minta. Dan juga ada orang yang tidak minta-minta, al-mahrum namanya, yaitu orang yang menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta, tetapi bahasa tubuhnya mengatakan bahwa dia butuh. Maka orang-orang yang mempunyai harta itu harus mengetahui bahasa tubuh dari saudara-saudaranya yang seperti itu, yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang disebut dengan sedekah. Ya, mana lagi kalau banyak harta, orang biasa datang minta pinjam. Nah, persoalan ini kalau kita pinjam, bila kita tidak ada, bohong ki. Dikasih pinjam ki, persoalan. Karena biasanya kalau kita kasih pinjam itu, orang ada yang kasih nasihat begini: kalau kau kasih pinjam saudaramu, maka bisa hilang uangmu, bisa juga hilang saudaramu. Karena setelah kau kasih pinjam itu, dia akan menghindar dari kau, menghindar untuk tidak mau ditagih. Maka hilang tomi uangmu, hilang tomi saudaramu. Maka kalau kau sedekahkan, kalau dia meminjam 1 juta, kasih saja 100.000, maka hanya uangmu yang hilang, saudaramu tidak hilang. Pokoknya memang banyak tantangannya kalau kita memiliki harta. Jadi bersyukurlah kalau tidak banyak harta, karena ini kata Allah, itu adalah fitnah. Mana lagi efek daripada harta itu? Banyak orang yang hartanya ditijokkan, sombongnya luar biasa, dan kadang-kadang zalim, ya, memperlakukan orang seenaknya karena merasa segala sesuatu bisa dibayar. Dan juga tidak jarang karena harta itu orang malah menjadi kikir. Kadang-kadang orang lebih kaya itu lebih kikir daripada orang miskin. Yang kedua adalah anak. Amwalukum wa auladukum fitnah. Anak juga ini adalah fitnah. Syukur-syukur kalau anak menjadi saleh, tapi kalau malah menjadi anak salah, waduh, luar biasa tantangannya. Jadi salah saja itu sudah kita mendapatkan pertanyaan di hari kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jangan kamu egois hanya untuk diri sendiri, tapi ingat anak-anak. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu termasuk anak-anakmu, nara, dari api neraka. Jadi meskipun engkau rajin salat, rajin beribadah, tetapi anak-anak rajin kemana-mana melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, itu dampaknya kepada orang tuanya. Bagaimana kalau seorang anak misalnya mengganggu hartanya orang? Itu bukan hanya kita dapatkan di akhirat, di dunia juga.
Kalau dia lempar mangganya orang, lalu kemudian batunya malah mengenai rumahnya orang, pecah kacanya, berantakan di dalam barang-barang mahalnya, maka apa boleh buat? Orang tuanya yang berurusan ya dengan yang berwajib untuk menggantikan itu semua. Ini hukuman di dunia saja, apalagi nanti di akhirat. Apalagi sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Ada tetangga saya baru-baru ini ya, hanya karena persoalan sepele kemudian pulang ambil badik lantas membunuh orang, dan rupanya yang dibunuh bukan itu tadi yang bikin persoalan dengan dia. Ya, persoalan lagi yang dibuatkan orang tuanya orang yang seperti ini. Narkoba, ya, banyak sekali. Jadi jangan terlalu sedih bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rupanya ya banyak juga persoalan kalau kita memiliki anak. Enak sih memang, bangga kita kalau masih kecil itu dapat anak. Paling tidak ya ada yang kita bilang kalau ditanya orang, karena begitu kita bertemu biasanya orang bertanya, berapa mi anakmu? Berapa mi cucumu? Jarang sekali bertanya berapa mi mobilmu. Oleh karena itulah banyak sekali orang yang sangat antusias untuk mendapatkan anak meskipun dengan membayar banyak sekali untuk melakukan misalnya program bayi tabung. Nah, setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, Khalifah Umar mengatakan, oh ya begitu palena. Lalu yang kedua, kenapa katanya dia membenci kebenaran, menyukai fitnah, membenci kebenaran? Lagi-lagi Sayyidina Ali mengatakan cocok itu. Maksudnya cocok, karena kebenaran yang dimaksud oleh Huzaifah adalah kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kebenaran yang diyakini. Banyak yang orang bilang kebenaran tetapi tidak ada yang terlalu meyakinkan. Banyak orang yang membantahnya. Malaikat, Nabi, Al-Quran, hari kiamat, banyak orang membantahnya, banyak orang tidak percaya. Tetapi kematian, siapa yang membantah adanya kematian? Nah, setiap hari kita melihat orang-orang digotong ke kuburan, dan kematian itu betul-betul sesuatu peristiwa yang sangat mencengangkan. Tidak ada logikanya. Bilang tua orang baru mati, sakit orang baru mati. Banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba mati. Kenapa mati si anu Ustaz? Kurang olahraga. Allah ilaha illallah. Banyak sekali orang mati di lapangan olahraga. Smash, langsung di smash juga sama malaikat maut. Ustaz, lama mentom sakit. Jadi kalau tidak sakit tidak mati orang. Banyaknya orang kita dengarkan itu cerita-cerita, Allah api ru jinakan mati. Rupanya api ru itu di PT-PT, begitu di api ru lewat mobil trek sambar. Ada ceritanya Ustaz dulu itu namanya Ustaz Talib. Dia bilang, lanasan ating Ustaz anjo kemanakan silalona kucinya baguli antama tin rumati. Nah, karena biasa yang kamu ya tuh male. Ya itu luar biasa pun silalona mati nang bangun baguli. Jadi betul-betul luar biasa ini namanya kematian ya. Jadi itu suatu kebenaran yang diyakini. Maka Huzaifah juga membenci kebenaran itu, karena tidak ada orang yang suka mati. Adakah orang yang suka mati? Ya, andai kata kita bisa hidup ya 1000 tahun, 2000 tahun, ya ingin kita seperti itu. Ya, jadi itulah rupanya ini nasihat bahwa betapapun engkau benci kematian, kematian itu akan mendatangi kamu, dan persoalannya adalah apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Baik, diterima lagi oleh Sayyidina Umar. Itu paling kenapa dia bilang
saya salat tanpa berwudu. Lagi-lagi Sayyidina Ali bilang cocok gitu. Cocok sih, menengkan. Dia bilang iya, karena salat dalam Al-Quran itu bukan hanya artinya sembahyang, masih ada dua pengertian lain daripada salat itu. Yang pertama, salawat. Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan Rasul itu yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi, bukan bersembahyang kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kamu kepada Rasulullah Muhammad. Jadi bersalawat. Jadi salat yang tidak berwudu ya salawat. Kan salawat itu tidak perlu kita berwudu. Artinya apa? Huzaifah ingin mengatakan bahwa rajin-rajin kau semua bersalawat, sebab dengan salawat ini adalah password bagi Rasulullah untuk memberikan jaminan syafaatnya di hari kemudian. Jadi kalau kita mau mendapatkan syafaat Rasulullah, rajin-rajinlah mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab kita tidak bisa jamin amal kita yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Yang kedua, makna yang kedua adalah doa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Al-Quran mengatakan, ambillah dari orang kaya itu, orang berpunya itu, sadaqatan, zakat mereka, tuzakkihim, untuk membersihkan mereka, wa shalli alaihim, sesedang engkau menerima zakatnya, shalli alaihim, bukan sembahyangilah mereka, tetapi doakan mereka. Jadi penerima zakat dari orang-orang yang muzakki harus mendoakan itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli alaihim artinya apa? Kita juga dianjurkan oleh Huzaifah ini supaya kita banyak berdoa. Dengan banyak berdoa itu menandakan bahwa kita sangat butuh Allah Subhanahu wa taala. Semakin meneguhkan kita sebagai hamba. Allah senang kalau kita banyak berdoa kepadanya. Berarti kita betul-betul menjadikan Allah ini sebagai tumpuan kita, dan juga menggusur sifat kesombongan kita. Sebab kesombongan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengira bahwa segala sesuatu bisa diraih dengan usaha. Melainkan juga harus kita banyak berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Umar, kenapa pada itu mengaku-ngaku bilang ada dia miliki yang tidak dimiliki oleh Allah? Maka langsung saja Sayyidina Ali mengatakan, Huzaifah punya istri, apa Allah punya istri? Huzaifah punya anak, apa Allah punya anak? Huzaifah punya ipar, punya mertua. Banyak yang dimiliki oleh Huzaifah tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak berarti lebih pore Huzaifah daripada Allah. Justru semakin meneguhkan bahwa dia adalah orang yang kecil, orang yang butuh, sementara Allah tidak membutuhkan apa-apa. Jadi itu juga sekaligus menandakan bahwa kepemilikannya itu adalah kepemilikan semu. Artinya ya kita aja mengaku-ngaku punya, padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan pasangan kita, Allah lah yang mentakdirkan kita lahir dari seorang ayah, dari seorang ibu, sehingga kita mengatakannya ayah dan ibu. Oleh karena itu jangan sedih ketika yang memilikinya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, lantas kemudian kita mengaku-ngaku sebagai pemiliknya, merasa enggan untuk menyerahkannya, padahal sekali lagi bahwa itu adalah kepemilikan semu semata. Baik, karena saya berbahagia, masuk waktu ya? Belum? Lagi 1 menit ya. Jadi semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya pernah mendapatkan sebuah kisah yang sangat menarik juga tentang titipan. Ada seorang tukang sapu yang menemukan koin tua di jalanan. Dia lihat-lihat itu, tiba-tiba ada temannya mengatakan, uang berharga ini, uang lama ini, kau coba bawa ke kolektor. Dia bawa, kolektor itu menawari 500.000. Wih, tinggi rupanya. Jadi dia dapatkan 500.000. Begitu dapatkan 500.000, dia teringat dengan keinginan istrinya untuk memiliki lemari, karena tidak ada kasih lemari, kardus-kardus tidak tempati pakaian. Maka dia singgahlah membeli papan. Begitu dia membeli papan itu 500.000, dia gotong kembali datang ke rumah. Di tengah jalan dia melewati toko mebel. Toko mebel ini melihat, bagus ini di mana kau dapat kayu begini, papan begini? Dan saya beli tadi di situ. Tidak mau kau jual deh. Kasih mah ini 2 juta. Langsung dia kasih. Begitu tidak, dia tawari untuk mendapatkan lemari. Ya, lemari yang lebih besar lagi. Jadi sesudah itu dia mendapatkan lemari seperti, dia lewat lagi di kompleks perumahan. Di perumahan itu ada ibu melihat, bagusnya lemari tak? Berapa ini kita belikan? Bilang, saya tadi tukar dengan papan. Tidak mau kau jual nih. Kasih mah itu 10 juta. Dia jual 10 juta dari sebuah koin, lalu kemudian menjadi 10 juta. Rupanya begitu mendekati rumahnya, dia dihadang oleh perampok. Diambil uangnya 10 juta itu. Sempat ribut-ribut didengarkan oleh istrinya. Istrinya keluar, apa terjadi? Dia bilang, koin tua direbut oleh perampok. Dia tidak bilang 10 juta. Jadi tukang sapu jalanan ini memahami yang namanya proses dari koin tua menjadi uang 500.000, menjadi papan, menjadi lemari, kemudian menjadi uang. Jadi bebas dia. Yang menurut dia ya koin saja yang hilang. Jadi begitulah hidup ini. Dari awalnya kita tidak punya apa-apa, tiba-tiba kita menjadi kaya, menjadi ini, terus tiba-tiba hilang, sewaktu-waktu hilang. Itu semuanya adalah titipan. Jadi kalau kita tidak bisa memahami seperti itu, maka lebih pintar itu tukang sapu daripada kita kalau tidak memahami yang namanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Allah iyyakum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan taslim atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu agung, yang telah mendidik sahabat-sahabatnya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang siap pakai, yang sangat agung pula sifat-sifatnya. Pada malam hari ini insyaallah akan kita riwayatkan salah seorang sahabat Rasulullah yang cukup inspiratif, yaitu seorang yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 2 jenis atau ada 2 kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kelompok yang datang ke kota Madinah yang pada umumnya berasal dari kota Mekah, ada juga dari kota-kota lain. Mereka dikenal sebagai kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah. Kemudian kelompok yang kedua adalah penduduk
kota Madinah yang memberikan pertolongan, bantuan kepada saudara-saudaranya yang datang hijrah ke kota Madinah, yang kemudian dikenal dengan golongan Ansar. Pada suatu waktu ada sahabat Rasulullah yang kita mau ceritakan ini, yang bernama Huzaifah al-Yaman, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini golongan mana? Apakah saya Muhajirin atau Ansar?" Maka Rasulullah mengatakan, "Terserah kamu. Kamu bisa disebut Muhajirin, bisa pula disebut sebagai Ansar." Kenapa demikian? Karena rupanya ayahnya yang dikenal sebagai Al-Yaman, mungkin tidak begitu dikenal nama aslinya, tetapi asalnya dari Yaman, atau kakek-kakeknya dulu juga berasal dari Yaman, menetap di kota Mekah. Namun dia mempunyai persoalan darah. Dia telah melakukan tindakan kriminal, pembunuhan mungkin, sehingga dia harus meninggalkan kota Mekah untuk menghindari hukum qisas. Jadi rupanya sebelum Islam pun sudah ada hukum ini diberlakukan oleh orang-orang Arab. Memang Islam datang bukan untuk menghapus ketentuan-ketentuan di negeri Arab, tetapi melengkapi atau menyempurnakan. Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Maka dia lari pindah ke Madinah. Nah, di sanalah dia menetap, membangun persaudaraan dengan orang-orang Madinah. Jadi aslinya orang Mekah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, engkau bisa disebut sebagai Muhajirin karena asalmu dari Mekah. Tapi karena engkau lahir di Madinah, maka engkau pun layak disebut sebagai Ansar. Jadi terserah. Dan kedua golongan ini memang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Bahwa pendahulu-pendahulu kita dari kalangan al-muhajirin, orang-orang muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti sesudahnya, radhiyallahu anhum, Allah reda, Allah senang kepada mereka, waradu'an, dan mereka juga senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari luar biasa kedudukan Muhajirin dan Ansar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhajirin dan Ansar sesungguhnya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kita juga bisa memperoleh kedudukan sebagai Muhajirin dan kedudukan sebagai Ansar dengan cara mengikuti apa yang menjadi keutamaan-keutamaan mereka, apa yang menjadi sifat-sifat utama orang-orang Muhajirin dan Ansar itu. Al-Muhajirin adalah mereka yang tidak lagi meninggalkan tempat menuju ke tempat yang lain, sebagaimana salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Muhajirin yang sesungguhnya adalah hijrah dari mana Allah, berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikir-pikir masih ada sesuatu larangan Allah yang masih kita perbuat, maka kita saat ini berniat untuk hijrah meninggalkan yang demikian itu. Tetapi kalau terasa sudah tidak ada lagi, maka yang kita hijrah adalah sesuatu yang masih kurang baik menuju kepada yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Yang penting kita melakukan hijrah, meninggalkan yang kurang menuju kepada yang lebih. Demikian pula menjadi Ansar. Ansar ini yang utama adalah menolong. Arti aslinya adalah menolong.
Oleh karena itu kita bisa menjadi ansar dengan melakukan pertolongan-pertolongan kepada saudara-saudara kita maupun pertolongan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa kita lakukan, memberi tempat, memberi pekerjaan, memberi bantuan-bantuan yang diperlukan oleh saudara-saudara kita. Itu adalah bagian daripada ansar. Ada satu sifat istimewa orang ansar yang disebutkan dalam Al-Hasyr, itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahwa orang ansar itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini sudah sering kita ceritakan mengenai asbabun nuzul dari ayat ini. Baik, jadi Huzaifah bin Al-Yaman ini adalah aslinya lahir di Madinah, sehingga mungkin bisa lebih tepat disebut sebagai orang Muhajirin. Beliau dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Rasulullah tidak sempat mengikuti perang Badar. Kenapa? Karena waktu terjadinya perang Badar dia berada di luar kota bersama dengan ayahnya dan ditangkap oleh orang-orang kafir. Tapi ketika itu dia tidak diapa-apai, hanya diberikan semacam janji, disuruh berjanji bahwa dia selama hidupnya tidak akan pernah menentang atau melakukan perlawanan kepada orang-orang Mekah, dan dia sanggupi itu. Lalu dilepas. Namun setelah beberapa hari kemudian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sampaikan itu, ya Rasulullah, saya telah berjanji dengan orang kafir yang seperti begini. Tetapi Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa kau langgar itu. Kau minta ampun saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin juga setelah diberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Al-Qur'an, apabila kita mempunyai janji, mempunyai suatu keteguhan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, namun kemudian kita tidak dapat melakukannya, maka kita dikenai yang namanya kafarat sumpah. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu dengan sumpah atau janji yang kuat terhadap sesuatu yang kamu lakukan secara tidak sengaja, secara main-main. Jadi boleh termasuk seperti itu tadi, karena dia berada dalam ancaman maka dia melakukan janji. Memang dalam hukum-hukum di dunia ini yang dibuat orang juga demikian. Kalau ada perjanjian di bawah tekanan, itu tidak terlalu kuat hukumnya. Apa kata Allah terhadap yang demikian itu? Maka kafaratnya it'amu asyarati masakin. Itu kafaratnya kalau kita bersumpah melakukan sesuatu janji. Misalnya saya berjanji tidak mau mak merokok, mau berhenti merokok, tidak mau mak kawin lagi, ya, tetapi ternyata kemudian dilanggar, itu ada kafaratnya, kafarat sumpah. Apa kafaratnya itu? It'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Jadi memberi makan dengan makanan yang biasa kita makan. Min awsati ma tut'imun ahlikum. Jadi kalau biasa kita satu kali makan nilainya 50.000, ya 50.000 kali 10 orang 500.000 sebagai kafarat sumpah. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian. Nah, hadirnya berbahagia demikianlah. Sehingga pada perang berikutnya, pada perang Uhud, dia sudah ikut. Namun pada perang Uhud ini Huzaifah Al-Yaman ini
mengalami sesuatu yang mengalami kesedihan. Kenapa dia sedih? Karena orang tuanya yaitu Al-Yaman terbunuh dalam pertempuran Uhud ini, dan kematiannya tidak seperti yang diinginkannya. Dia ingin mati syahid, yaitu dibunuh oleh musuh. Tetapi ternyata dia dibunuh oleh sesamanya muslim. Jadi ketika itu dia berperang, dan mungkin modelnya mirip dengan model orang-orang kafir, sehingga dia dikejar oleh orang-orang muslim, orang-orang Madinah dikejar. Betapapun Huzaifah berteriak, "Weh, bapakku, bapakku!" tapi tidak kedengaran oleh orang yang mengejarnya ini, dan terus saja mengejarnya sampai kemudian menancapkan pedangnya, dan gugurlah Al-Yaman di tangan orang muslim sendiri. Betapa sedihnya melihat yang seperti itu. Tidak kurang Rasulullah SAW sendiri datang kepadanya dan menawarkan diat, itu pembayaran denda. Rasulullah sendiri yang mau membayarkan dendanya itu. Itu kalau dalam hukum Islam, kalau membunuh dan keluarga korban mau memaafkan dengan membayar diat, ada namanya diat, itu ketentuan pembayaran denda. Tetapi Al-Yaman Huzaifah mengikhlaskan, tidak apa-apa, karena memang ayah saya katanya menginginkan untuk mati syahid. Ya, dia sudah mati sekalipun di tangan orang-orang Islam. Tetapi Rasulullah pun mengatakan bahwa yang demikian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mati syahid. Kemudian pada perang Khandaq. Nah, pada perang Khandaq ada lagi satu tugas yang istimewa diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa perang Khandaq itu sesungguhnya tidak terjadi, karena waktu itu atas usul dari salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dibangun parit raksasa yang menghalangi orang-orang kafir masuk ke kota Madinah, sehingga saling intip-intip saja sampai malam terjadi. Pada malam harinya dengan gelap gulita datang pula angin kencang. Rasulullah ingin mengetahui bagaimana gerangan keadaan orang di sebelah, orang-orang kafir. Maka dia menunjuk Huzaifah, "Huzaifah, coba kau menyusup ke wilayah pelawan kita, musuh kita. Kau cari, dengar informasi mengenai mereka." Maka bukan main, ini tugas yang sangat krusial, sangat bahaya, masuk ke jantung musuh. Tetapi apa boleh buat? Ini perintah, ini ketaatan. Jadi kita harus mengikuti ini, mencamkan baik-baik bagaimana para sahabat Rasulullah ketika mendapatkan perintah, mereka sami'na wa ata'na. Kita juga pernah menceritakan di sini bagaimana seorang sahabat yang diutus untuk membawa surat ke negeri seberang, ke Persia yang berjarak kurang lebih 2000 km sendirian. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah, maka dijalankan. Maka demikian pula ini Huzaifah. Tetapi walaupun sebelumnya dia sangat gentar, tetapi sesudah didoakan oleh Rasulullah hilang rasa gentarnya. Dia ke seberang dalam keadaan gelap gulita dan mendatangi kerumunan orang-orang kafir. Ketika itu pimpinan orang kafir yaitu Abu Sufyan berkata kepada teman-temannya, "Hati-hati, adanya penyusup. Jadi kalian ini harus mengetahui siapa di kiri kanan anda.
Maka begitu mendengarkan informasi seperti ini, maka Huzaifah secara cerdas langsung memegang tangan salah seorang di antara, siapa kau? Padahal dia sendiri yang penyusup. Ya, sehingga diketahui oleh sebelahnya ini bahwa ini rupanya teman kita di sebelah ini. Dia bilang, saya Yanu bin Anu. Demikian pula yang lain memastikan diri siapa di sebelahnya. Dan setelah itu dia mendengarkanlah informasi dari Abu Sufyan bahwa rupanya kita tidak bisa terlalu lama bertahan di sini. Kita bisa kehabisan bekal. Ini juga kedinginan yang luar biasa. Cuaca tidak memungkinkan, tidak mendukung kita. Bagaimana kalau kita mundur saja? Jadi setelah mendengarkan informasi itu, maka kembalilah dia kepada Rasulullah menginformasikan bahwa orang-orang musuh ini malam ini mau meninggalkan tempat. Demikianlah yang berbahagia keberanian yang dilakukan oleh Huzaifah al-Yaman dalam perang Khandaq. Lalu kemudian Huzaifah ini salah seorang yang mendapatkan pendidikan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilmu-ilmu yang sifatnya hakiki atau biasa kita mungkin sebut sebagai pengetahuan filsafat yang mendalam, yang tidak hanya berkisar pada sesuatu yang apa adanya, tetapi dibalik daripada itu apa. Ini yang banyak diberikan oleh Rasulullah kepada Huzaifah, termasuk juga kepada yang lain seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Seperti telah disampaikan oleh guru kita Profesor Jamuddin ketika menceritakan itu. Misalnya ketika Sayyidina Ali berbeda pendapatnya dengan orang tentang hari mulia. Hari mulia apa? Bulan mulia apa? Tempat yang mulia yang mana? Kalau pada umumnya orang mengatakan bahwa hari mulia adalah hari Jumat, bulan mulia adalah bulan Ramadan, dan tempat mulia adalah seperti Ka'bah, Multazam, Makkah, Madinah. Berbeda apa yang dipahami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa hari yang mulia adalah hari di mana kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian pula bulan yang mulia. Apalah arti kemuliaan bulan Ramadan kalau malam harinya digunakan hanya untuk makdoming, begadang tanpa guna. Demikian pula tempat-tempat yang mulia. Di mana saja tempat yang mulia kita bisa bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat yang mulia menurut pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Huzaifah al-Yaman ini. Sehingga apa yang terjadi ketika suatu waktu bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah. Dia bertemu dengan Huzaifah. Lalu Umar bertanya kepadanya, sebagaimana dalam riwayat dikisahkan, an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu laqiya Huzaifah. Umar bin Khattab Amirul Mukminin bertemu dengan Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Faqala lahu, lalu Umar berkata kepadanya, kaifa asbahta ya Huzaifah? Kaifa asbahta ya Huzaifah? Bagaimana keadaanmu pagi ini hai Huzaifah? Asbaha itu bisa diartikan pagi, bisa juga diartikan menjadi. Dan rupanya Huzaifah kemudian menjawab dengan pengertian yang kedua, yaitu menjadi. Apa jawabannya? Faqala Huzaifah, asbahtu ahabbul fitnah. Aku sekarang menjadi orang yang menyukai fitnah. Wa akrahul haqqa, dan aku membenci kebenaran. Wa usalli bi ghairi wudu'in, dan aku salat tanpa berwudu.
Kemudian waliya minal ardi ma laysa lillahi fis sama. Waliya minal ardi ma laysa lillahi fis sama. Aku memiliki sesuatu di bumi yang tidak dimiliki Allah di langit. Keempat pernyataan Huzaifah ini membuat pusing Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Waduh, bagaimana mungkin seorang seperti Huzaifah ini menyukai fitnah, padahal kita ketahui fitnah itu sesuatu yang sangat tidak baik. Meskipun fitnah dalam pengertian Al-Quran berbeda dengan fitnah yang kita pahami. Yang kita pahami atau yang kita gunakan sehari-hari dalam hidup kita, fitnah itu adalah menuduh-nuduh orang. Tetapi fitnah dalam bahasa Al-Quran adalah cobaan. Jadi meskipun demikian ini seperti susah dipahami. Kenapa ada orang yang menyukai cobaan? Kemudian aku membenci kebenaran, katanya. Wa akrahul haqqa. Aku membenci kebenaran. Apa dia? Aku membenci kebenaran. Bagaimana mungkin seorang Huzaifah membenci kebenaran? Dan yang ketiga, katanya wa usalli bi ghairil wudu. Aku salat tidak berwudu. Weh, kenapa ada orang salat berwudu? Apa diterima oleh Allah? Dan yang terakhir tadi katanya dia memiliki apa yang tidak dimiliki Allah. Weh, pernyataan yang terlewat-lewat. Ya, dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba muncul Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan melihat wajah Sayyidina Umar yang murung, wajah kaci, lalu bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa Ki? Kenapa begitu kaci wajahnya?" Dia bilang, "Ini Huzaifah. Kutanya baik-baik, dia jawab saja dengan pernyataan yang membingungkan." Dia bilang, apakah dia bilang? Katanya itu yang pertama dia bilang, "Aku sekarang menyukai fitnah." Sayyidina Ali bilang, "Cocok mitawan." Kenapa nak cocok? Yang dimaksud fitnah oleh Huzaifah itu adalah apa yang disebut dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Nah, harta dan anak-anak menurut Allah Subhanahu wa taala adalah fitnah. Dan harta dan anak-anak hampir kita semua menyukainya. Demikian pula Huzaifah sebagai manusia biasa senang kepada harta dan senang kepada anak-anak. Tetapi kata Allah, hati-hati. Harta itu adalah fitnah, harta itu adalah cobaan. Cobaan pertama adalah bagaimana kau mendapatkannya. Banyak orang karena gila harta, sangat rakus terhadap harta, apapun caranya, halal halulu dilego semua untuk mendapatkannya. Kemudian kemana dibawa harta itu setelah mendapatkannya? Banyak orang kemudian membawanya kepada jalan yang benar, membangun masjid, bersedekah. Tetapi tidak jarang juga orang malah membawanya kepada jalan yang salah. Karena banyak duit, dipakailah poya-poya, bahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Paling tidak mungkin, ya kalau banyak harta, ya seperti biasanya orang Bugis, banyak uang ganti istri atau tambah istri. Nah, tambah istri ini bencana juga. Itu kalau tambah istri, ribut dengan anak-anak, ribut dengan istri, ribut dengan ipar-ipar, ribut dengan mertua, pokoknya bencana saja. Maka cobaan juga itu. Kalau tidak banyak harta, takkan tidak berpikir juga begitu. Kalau banyak hartanya orang, pasti. Nah, juga
dengan adanya harta maka kita mempunyai ketentuan-ketentuan terhadap harta itu. Ada zakat yang harus kita keluarkan dan ada sedekah yang harus kita berikan kepada orang yang punya hak. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi pada harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya yang diberikan harta itu ada haknya orang lain. Siapa itu? As-sa'il, orang-orang yang minta-minta. Dan juga ada orang yang tidak minta-minta, al-mahrum namanya, yaitu orang yang menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta, tetapi bahasa tubuhnya mengatakan bahwa dia butuh. Maka orang-orang yang mempunyai harta itu harus mengetahui bahasa tubuh dari saudara-saudaranya yang seperti itu, yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang disebut dengan sedekah. Ya, mana lagi kalau banyak harta, orang biasa datang minta pinjam. Nah, persoalan ini kalau kita pinjam, bila kita tidak ada, bohong ki. Dikasih pinjam ki, persoalan. Karena biasanya kalau kita kasih pinjam itu, orang ada yang kasih nasihat begini: kalau kau kasih pinjam saudaramu, maka bisa hilang uangmu, bisa juga hilang saudaramu. Karena setelah kau kasih pinjam itu, dia akan menghindar dari kau, menghindar untuk tidak mau ditagih. Maka hilang tomi uangmu, hilang tomi saudaramu. Maka kalau kau sedekahkan, kalau dia meminjam 1 juta, kasih saja 100.000, maka hanya uangmu yang hilang, saudaramu tidak hilang. Pokoknya memang banyak tantangannya kalau kita memiliki harta. Jadi bersyukurlah kalau tidak banyak harta, karena ini kata Allah itu adalah fitnah. Mana lagi efek daripada harta itu? Banyak orang yang hartanya ditinjaukan, sombongnya luar biasa, dan kadang-kadang zalim, ya, memperlakukan orang seenaknya karena merasa segala sesuatu bisa dibayar. Dan juga tidak jarang karena harta itu orang malah menjadi kikir. Kadang-kadang orang lebih kaya itu lebih kikir daripada orang miskin. Yang kedua adalah anak. Amwalukum wa auladukum fitnah. Anak juga ini adalah fitnah. Syukur-syukur kalau anak menjadi saleh, tapi kalau malah menjadi anak salah, waduh, luar biasa tantangannya. Jadi salah saja itu sudah kita mendapatkan pertanyaan di hari kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jangan kamu egois hanya untuk diri sendiri, tapi ingat anak-anak. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu termasuk anak-anakmu, nara, dari api neraka. Jadi meskipun engkau rajin salat, rajin beribadah, tetapi anak-anak rajin kemana-mana melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, itu dampaknya kepada orang tuanya. Bagaimana kalau seorang anak misalnya mengganggu hartanya orang? Itu bukan hanya kita dapatkan di akhirat, di dunia juga. Kalau dia lempar mangganya orang, lalu kemudian batunya malah mengenai rumahnya orang, pecah kacanya, berantakan di dalam barang-barang mahalnya, maka apa boleh buat? Orang tuanya yang berurusan ya dengan yang berwajib untuk menggantikan itu semua. Ini hukuman di dunia saja, apalagi nanti di akhirat. Apalagi sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Ada tetangga saya baru-baru ini, ya, hanya karena persoalan sepele kemudian pulang ambil badi lantas membunuh orang, dan rupanya yang dibunuh bukan itu tadi yang bikin persoalan dengan dia. Ya, persoalan lagi yang dibuatkan orang tuanya, orang yang seperti ini. Narkoba, ya, sekali. Jadi jangan terlalu sedih bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rupanya ya banyak juga persoalan kalau kita memiliki anak. Enak sih memang, bangga kita kalau masih kecil itu dapat anak, paling tidak ya
Ada yang kita bilang kalau ditanya orang, karena begitu kita bertemu biasanya orang bertanya, berapa mi anakmu, berapa mi cucumu, jarang sekali bertanya berapa mi mobilmu. Oleh karena itulah banyak sekali orang yang sangat antusias untuk mendapatkan anak meskipun dengan membayar banyak sekali untuk melakukan misalnya program bayi tabung. Nah, setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, Khalifah Umar mengatakan, oh ya begitu Palena. Lalu yang kedua, kenapa katanya dia membenci kebenaran, menyukai fitnah, membenci kebenaran? Lagi-lagi Sayyidina Ali mengatakan cocok itu. Maksudnya cocok, karena kebenaran yang dimaksud oleh Huzaifah adalah kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kebenaran yang diyakini. Banyak yang orang bilang kebenaran tetapi tidak ada yang terlalu meyakinkan. Banyak orang yang membantahnya. Malaikat, Nabi, Al-Quran, hari kiamat, banyak orang membantahnya, banyak orang tidak percaya. Tetapi kematian, siapa yang membantah adanya kematian? Nah, setiap hari kita melihat orang-orang digotong ke kuburan, dan kematian itu betul-betul sesuatu peristiwa yang sangat mencengangkan. Tidak ada logikanya. Bilang tua pi orang baru mati, sakit pi orang baru mati. Banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba mati. Kenapa mati si anu Ustaz? Kurang olahraga. Allah ilaha illallah. Banyak sekali orang mati di lapangan olahraga. Smash. Langsung di smash juga sama malaikat maut. Ustaz. Lama mentomi sakit. Jadi kalau tidak sakit tidak mati orang. Banyaknya orang kita dengarkan itu cerita-cerita, Allah api ru jinakan mati. Rupanya api ru itu di PT-PT, begitu di api ru lewat mobil trek sambar. Ada ceritanya Ustaz dulu itu namanya Ustaz Talib. Dia bilang, lanasanal atingku Ustaz anjo kemanakan silalono kucinya baguli antama tin romate. Nah, karena biasa yang kamu ya tuh male. Ya itu luar biasa pun silalono mati nambangu baguli. Jadi betul-betul luar biasa ini namanya kematian ya. Jadi itu suatu kebenaran yang diyakini. Maka Huzaifah juga membenci kebenaran itu, karena tidak ada orang yang suka mati. Adakah orang yang suka mati? Ya, andai kata kita bisa hidup ya 1000 tahun, 2000 tahun, ya ingin kita seperti itu. Ya, jadi itulah rupanya ini nasihat bahwa betapapun engkau benci kematian, kematian itu akan mendatangi kamu, dan persoalannya adalah apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Baik, diterima lagi oleh Sayyidina Umar. Itu paling kenapa dia bilang saya salat tanpa berwudu. Lagi-lagi Sayyidina Ali bilang cocok gitu. Cocok sih, menengkan. Dia bilang iya, karena salat dalam Al-Quran itu bukan hanya artinya sembahyang. Masih ada dua pengertian lain daripada salat itu. Yang pertama, salawat. Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan Rasul itu yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi, bukan bersembahyang kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, maka bersalawatlah kamu kepada Rasulullah Muhammad. Jadi bersalawat. Jadi salat yang tidak berwudu ya salawat. Kan salawat itu tidak perlu kita berwudu. Artinya apa? Huzaifah ingin mengatakan bahwa rajin-rajin kau semua bersalawat. Sebab dengan salawat ini adalah password bagi Rasulullah untuk memberikan jaminan syafaatnya di hari kemudian.
Jadi kalau kita mau mendapatkan syafaat Rasulullah, rajin-rajinlah mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab kita tidak bisa jamin amal kita yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Yang kedua, makna yang kedua adalah doa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Al-Quran mengatakan, ambillah dari orang kaya itu, orang berpunya itu, sadaqatan, zakat mereka, tuzakkihim, untuk membersihkan mereka, wa shalli alaihim, sesudah engkau menerima zakatnya, shalli alaihim, bukan sembayangilah mereka, tetapi doakan mereka. Jadi penerima zakat dari orang-orang yang muzaki harus mendoakan itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli alaihim artinya apa? Kita juga dianjurkan oleh Huzaifah ini supaya kita banyak berdoa. Dengan banyak berdoa itu menandakan bahwa kita sangat butuh Allah Subhanahu wa taala. Semakin meneguhkan kita sebagai hamba. Allah senang kalau kita banyak berdoa kepadanya. Berarti kita betul-betul menjadikan Allah ini sebagai tumpuan kita, dan juga menggusur sifat kesombongan kita. Sebab kesombongan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengira bahwa segala sesuatu bisa diraih dengan usaha. Melainkan juga harus kita banyak berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Umar, kenapa pada itu mengaku-ngaku bilang ada dia miliki yang tidak dimiliki oleh Allah? Maka langsung saja Sayyidina Ali mengatakan, Huzaifah punya istri. Apa Allah punya istri? Huzaifah punya anak. Apa Allah punya anak? Huzaifah punya ipar, punya mertua. Banyak yang dimiliki oleh Huzaifah tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak berarti lebih pore Huzaifah daripada Allah. Justru semakin meneguhkan bahwa dia adalah orang yang kecil, orang yang butuh. Sementara Allah tidak membutuhkan apa-apa. Jadi itu juga sekaligus menandakan bahwa kepemilikannya itu adalah kepemilikan semua. Artinya ya kita aja mengaku-ngaku punya, padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan pasangan kita, Allah lah yang mentakdirkan kita lahir dari seorang ayah, dari seorang ibu, sehingga kita mengatakannya ayah dan ibu. Oleh karena itu jangan sedih ketika yang memilikinya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, lantas kemudian kita mengaku-ngaku sebagai pemiliknya, merasa enggan untuk menyerahkannya, padahal sekali lagi bahwa itu adalah kepemilikan semata. Baik, karena saya berbahagia, masuk waktu ya? Belum? Lagi 1 menit ya. Jadi semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendapatkan sebuah kisah yang sangat menarik juga tentang titipan. Ada seorang tukang sapu yang menemukan koin tua di jalanan. Dia lihat-lihat itu, tiba-tiba ada temannya mengatakan, uang berharga ini, uang lama ini, kau coba bawa ke kolektor. Dia bawa, kolektor itu menawari 500.000. Wih, tinggi rupanya. Jadi dia dapatkan 500.000. Begitu dapatkan 500.000, dia teringat dengan keinginan istrinya untuk memiliki lemari, karena tidak ada kasih lemari, kardus-kardus tidak tempati pakaian. Maka dia singgahlah membeli papan. Begitu dia membeli papan itu 500.000, dia gotong kembali datang ke rumah. Di tengah jalan dia melewati toko mebel. Toko mebel ini melihat, bagus ini di mana kau dapat kayu begini, papan begini? Dan saya beli tadi di situ. Tidak mau kau jual deh. Kasih mah ini 2 juta. Langsung dia kasih.
begitu tidak dia tawari untuk mendapatkan lemari, ya lemari yang lebih besar lagi. Jadi sesudah itu mendapatkan lemari seperti dia lewat lagi di kompleks perumahan, di perumahan itu ada ibu belum lihat, bagusnya lemari tak? Berapa ini kita belikan? Bilang saya tadi tukar dengan papan. Dia tidak mau kau jual nih. Kasih mah itu 10 juta. Dia jual 10 juta dari sebuah koin, lalu kemudian menjadi 10 juta. Rupanya begitu mendekati rumahnya, dia dihadang oleh perampok. Diambillah uangnya 10 juta itu. Sempat ribut-ribut didengarkan oleh istrinya. Istrinya keluar, apa terjadi? Dia bilang koin tua direbut oleh perampok. Dia tidak bilang 10 juta. Jadi tukang sapu jalanan ini memahami yang namanya proses dari koin tua menjadi uang 500.000, menjadi papan, menjadi lemari, kemudian menjadi uang. Jadi bebas dia. Yang menurut dia ya koin saja yang hilang. Jadi begitulah hidup ini. Dari awalnya kita tidak punya apa-apa, tiba-tiba kita menjadi kaya, menjadi ini, terus tiba-tiba hilang, sewaktu-waktu hilang. Itu semuanya adalah titipan. Jadi kalau kita tidak bisa memahami seperti itu, maka lebih pintar itu tukang sabu daripada kita kalau tidak memahami yang namanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Allah iyyakum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan taslim atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu agung, yang telah mendidik sahabat-sahabatnya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang siap pakai, yang sangat agung pula sifat-sifatnya. Pada malam hari ini insyaallah akan kita riwayatkan salah seorang sahabat Rasulullah yang cukup inspiratif, yaitu seorang yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua jenis atau ada dua kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kelompok yang datang ke kota Madinah yang pada umumnya berasal dari kota Mekah, ada juga dari kota-kota lain. Mereka dikenal sebagai kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah. Kemudian kelompok yang kedua adalah penduduk kota Madinah yang memberikan pertolongan, bantuan kepada saudara-saudaranya yang datang hijrah ke kota Madinah, yang kemudian dikenal dengan golongan Ansar. Pada suatu waktu ada sahabat Rasulullah yang kita mau ceritakan ini, yang bernama Huzaifah Al-Yaman, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini golongan mana? Apakah saya muhajirin atau ansar?" Maka Rasulullah mengatakan, "Terserah kamu. Kamu bisa disebut muhajirin, bisa pula disebut sebagai ansar." Kenapa demikian? Karena rupanya ayahnya yang dikenal sebagai Al-Yaman mungkin tidak begitu dikenal nama aslinya, tetapi asalnya dari Yaman, atau kakek-kakeknya dulu juga berasal dari Yaman, menetap di kota Mekah. Namun dia mempunyai persoalan darah. Dia telah melakukan tindakan kriminal, pembunuhan mungkin, sehingga dia harus meninggalkan kota Mekah untuk menghindari hukum
qisas. Jadi rupanya sebelum Islam pun sudah ada hukum ini diberlakukan oleh orang-orang Arab. Memang Islam datang bukan untuk menghapus ketentuan-ketentuan di negeri Arab, tetapi melengkapi atau menyempurnakan. Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Maka dia lari pindah ke Madinah. Nah, di sanalah dia menetap, membangun persaudaraan dengan orang-orang Madinah. Jadi aslinya orang Mekah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan engkau bisa disebut sebagai muhajirin karena asalmu dari Mekah. Tapi karena engkau lahir di Madinah, maka engkau pun layak disebut sebagai ansar. Jadi terserah. Dan kedua golongan ini memang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bahwa pendahulu-pendahulu kita dari kalangan al-muhajirin, orang-orang muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti sesudahnya, radhiyallahu anhum, Allah reda, Allah senang kepada mereka, wa radu'an, dan mereka juga senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kedudukan muhajirin dan ansar ini di sisi Allah.